Kegaduhan soal subsidi BBM, terutama beberapa hari terakhir ini terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg ini memang disubsidi pemerintah luar biasa besar, sekitar 30.000 per tabung disubsidi oleh pemerintah dengan kuota yang cukup besar setiap tahunnya. Dan belakangan pemerintah sedang gencar untuk menata ulang subsidi-subsidi dan menata ulang postur APBN. Banyak yang dirubah, dipangkas, diperbaiki oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk memenuhi ekspektasi cita-cita politiknya dan ekspektasi janji politiknya pada saat kampanye. Meskipun melihat realita bangsa kita saat ini, janji politik itu hampir sangat sulit untuk diwujudkan, apalagi soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Kalau janji politiknya dipenuhi secara nasional, maka dibutuhkan lebih dari 300 triliun per tahun. Hampir tidak bisa dipenuhi oleh negara dengan beban berat seperti sekarang. Karena rezim Jokowi menyisakan residu kerusakan bangsa yang tidak kecil. Rezim Jokowi menyisakan hutang yang sangat luar biasa, sehingga negara kita untuk membayar cicilan pokok hutang dan bunga saja harus menghabiskan sekitar 500-600 triliun per tahun. Ini adalah sebuah jebakan yang telah ditinggalkan Jokowi bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan sekarang pemerintah pusing mengelola subsidi di sektor energi. Sektor energi memang menelan subsidi yang juga sangat besar. Lebih dari 500 triliun untuk subsidi energi secara total keseluruhan. Energi ya mencakup listrik, BBM, gas, segala macam. Nah, untuk LPG, subsidi di sektor LPG ini lebih dari 70 triliun per tahun. Maka pemerintah sedang berpikir untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg. Datanglah Menteri SDM, Saudara Bahlil Lahadilah, membuat kebijakan beberapa hari terakhir ini melarang gas LPG dijual di tingkat pengecer. Dan kita tiba-tiba mendadak melihat kelangkaan di mana-mana, antri di mana-mana untuk membeli LPG 3 kg karena rakyat harus langsung membeli di pangkalan. Sementara pangkalan ini titik-titiknya tidak dekat dengan masyarakat secara keseluruhan. Yang mendekatkan LPG 3 kg ini dengan masyarakat adalah pengecer. Pengecer mengambil dari pangkalan, pangkalan mengambil dari agen. Dan itu membuat masyarakat jauh ke pangkalan. Dan akhirnya terjadi antrian di beberapa pangkalan yang kita saksikan. Video-videonya beredar di tengah masyarakat. Bagaimana antri sambil hujan-hujan pun masyarakat antri untuk membeli LPG 3 kg. Dan terbaru Saudara Bahlil katanya akan mengevaluasi kebijakan ini dan mengangkat semua pengecer menjadi pangkalan. Menurut saya ini adalah sebuah kebijakan yang paling lucu dan seolah memang Bahlil menurut saya tidak memahami apa yang terjadi di lapangan. Mengangkat pengecer itu menjadi pangkalan tidak mudah. Karena ketentuan di Pertamina Patraniaga sebagai penyalur LPG 3 kg ini, pangkalan ini akan mendapat kuota harian. Kuota harian tergantung berapa kuota yang ditentukan, apakah 250 tabung, 360 tabung, atau berapa tabung dari agen yang ditentukan oleh Patraniaga sebagai penyalur. Kalau semua pengecer yang jumlahnya sekarang kita tidak tahu berapa banyak, warung-warung kecil, penduduk-penduduk mungkin di rumahnya juga menjadi pengecer segala macam. Kalau itu semua diangkat menjadi pengecer, menjadi agen, menjadi pangkalan, apakah Pertamina sanggup mensuplai itu? Tidak mungkin sanggup. Nah, kalau dilakukan evaluasi siapa-siapa nanti, maka mungkin akan terjadi sebuah situasi yang juga tidak baik, kong kali kong dianggap antara agen dengan pangkalan atau dengan Pertamina. Kita pernah mengusulkan cara mengatasi penurunan subsidi di sektor LPG ini. Saya pernah menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait penyelesaian membantu mengurangi beban subsidi ini, tetapi pemerintah tidak mendengar. Saya tidak ingin menyampaikan di sini apa yang saya sampaikan terkait solusinya, tetapi pemerintah tidak mau mendengar. Nah, sekarang kelangkaan ini akan berpotensi kepada kekacauan dan ketidakkondusifan di tengah masyarakat. Kegelisahan masyarakat bisa memuncak kepada pemerintahan yang seumur jagung ini, di mana ekspektasi masyarakat sedang tinggi-tingginya kepada Pak Prabowo Subianto. Ketika ekspektasi yang tinggi ini kemudian tidak terpenuhi, terluka, maka ini akan berbalik menghajar, menghantam pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini yang harus diwaspadai. Karena ekspektasi masyarakat sedang Pak Prabowo, maka ketika 100 hari publik tinggi kepada Pak Prabowo, meskipun pemerintah ini belum melakukan apa-apa. Tapi kepuasan itu adalah akibat dari ekspektasi tinggi masyarakat terhadap pemerintahan ini, dan itu harus kita akui. Saya pun punya ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Pak
terhadap pribadinya memimpin negara ini, tetapi tidak untuk kabinetnya, karena saya lihat kabinet ini ngawur, ngacau. Maka persoalan LPG 3 kg ini tidak bisa diselesaikan dengan cara berpikir Bahlil yang membatasi penjualan, agen, pangkalan, pengecer, atau malah mengangkat pengecer menjadi pangkalan. Itu adalah sebuah hal yang sangat akan membuat rumit pemerintahan ini, karena jumlah pengecer itu jumlahnya sangat banyak. Ini yang harus dipahami oleh Kementerian SDM, dan saya berharap pemerintah membuka telinga terhadap masukan masyarakat. Pemerintah membuka telinga terhadap suara masyarakat. Jangan merasa sok tahu, sok pintar sendiri. Karena ketika Anda dikritik, Anda berkata, jangan cuma kritik dong, berikan masukan solusinya. Tapi ketika kita berikan masukan solusinya, Anda juga tidak mau mendengar. Ini masalah bangsa. Jangan sampai kekacauan di tengah masyarakat terjadi, dan yang dirugikan adalah pemerintahan Prabowo Subianto yang baru seumur jagung ini. Ini adalah kekhawatiran kita terkait situasi bangsa yang mungkin mengakibatkan suasana tidak baik di tengah masyarakat kita, dan akan sangat berpengaruh secara politik terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Semoga pemerintah mau mendengar masyarakat, mendengar masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Menyelesaikan subsidi ini sebetulnya tidak sulit, kalau pemerintah mau membuka pikiran dan mau membuka telinga terhadap masukan.